Halo semua, perkenalkan nama saya Yolanda dengan NIM 6404230018, jurusan Teknik Informatika, Prodi Keamanan Sistem Informasi kelas 2A. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas final project mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang diampu oleh Bapak Kasmawi M.Com. Judul dari final project saya itu perancangan desain UI UX website e-commerce fashion. Yang pertama kali yang saya akan bahas yaitu latar belakang dari project saya. E-commerce di bidang fashion telah memanfaatkan platform marketplace sebagai saluran transaksi dengan pelanggan yang memudahkan dan mempercepat proses jual beli. Namun, penjualan produk fashion mengalami penurunan dikarenakan kurangnya upaya dalam membangun citra merek yang menarik bagi konsumen baru. Untuk mengatasi masalah ini, usaha di bidang fashion perlu menciptakan media yang lebih menarik bagi pelanggan dan memudahkan mereka dalam menemukan produk. Jadi salah satu langkah yang saya ambil adalah mengembangkan sebuah website e-commerce yang dapat dikelola oleh usaha fashion sendiri, yaitu merancang website e-commerce yang memperhatikan preferensi pengguna. Dan di dalam proses perancangan website ini, pembuatan prototipe desain UI UX memiliki peran yang sangat penting sebagai langkah awal dalam pengembangan website. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat project. Tujuan dari project saya yaitu untuk menganalisis user experience atau pengalaman pengguna untuk mendapatkan informasi terkait kebutuhan pengguna dalam website tersebut. Manfaatnya, yang pertama itu untuk mahasiswa, untuk meningkatkan pemahaman, pengembangan keterampilan, atau kontribusi ilmiah pada proyek ini. Berikutnya manfaat untuk instansi, yaitu untuk pengembangan strategi dalam usaha fashion, peningkatan pengalaman pengguna, dan keunggulan kompetitif. Berikutnya, landasan teori. Landasan teori yang saya gunakan dalam membuat proyek ini yaitu yang pertama, landasan teori dari interaksi manusia dan komputer. Mengapa IMK atau interaksi manusia komputer diperlukan? IMK bertujuan untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan umpan balik yang diperlukan saat bekerja dengan sistem komputer. Dengan kata lain, IMK ini membangun produk yang dapat diandalkan, mudah dipelajari, dan efektif dalam penggunaannya. Yang kedua ada information security and HCI. Keamanan informasi adalah upaya untuk melindungi informasi dari segala jenis ancaman. Faktor keamanan informasi menjadi salah satu aspek pertimbangan penting dalam menjaga keutuhan atau integrity dan ketersediaan availability. Dan terakhir ada kerahasiaan confidentiality. Berikutnya ada HCIS guidelines. HCI atau Human Computer Interaction Guidelines adalah kumpulan prinsip, rekomendasi, atau pedoman yang digunakan untuk merancang. Dan dia itu mencakup 5 bagian. Yang pertama ada usability, konsistensi, feedback, memori pengguna, accessibility, error handling, user control design. Dan keempat, apa itu UI atau UX? UI atau user interface itu adalah desain antarmuka yang lebih memfokuskan pada estetika atau keindahan tampilan desain agar website e-commerce ini lebih menarik. Sedangkan UX atau user experience ini desain yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pengguna atau melalui kesenangan dan kegunaan. Jadi dia lebih mementingkan pengalaman dari pengguna atau user. Yang kelima ada desain proses. Desain proses ini terdapat 5 tujuan, yaitu utility atau kegunaan dalam desain, aprehensi atau tampilan desain, easy to maintain, kemudahan pemeliharaan, low cost atau biaya yang rendah, communication atau komunikasi pada desain. Yang keenam ada prototype. Prototype ini adalah alat atau suatu langkah yang memberikan gambaran kepada pembuat dan pengguna potensial tentang bagaimana sebuah sistem berfungsi dalam bentuk lengkap. Proses dalam pembuatan prototype ini disebut prototyping. Berikutnya ada metode design thinking. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode design thinking. Metode yang berfokus untuk mencari solusi dan permasalahan dengan 5 tahap. Yang pertama yaitu empatis atau empati. Dia itu mempelajari pengguna dan lingkungan mereka melalui wawancara, observasi, dan teknik lainnya. Yang kedua ada define atau mendefinisikan. Itu mengartikulasikan masalah inti berdasarkan wawasan yang dapat dari tahap empatis atau tahap pertama tadi. Yang ketiga ada ideasi atau ideat, menghasilkan ide-ide sebanyak mungkin tanpa mengurangi kreativitas. Yang keempat ada prototype, membuat versi awal dari solusi yang dapat diuji dan dievaluasi. Yang terakhir atau yang kelima ada tes atau pengujian pada desain.
Berikutnya ada user flow. User flow ini adalah serangkaian tugas atau langkah yang perlu pengguna lalui dari awal hingga akhir untuk dapat menjalankan suatu fungsi atau fitur terhadap desain yang saya buat ini. Yang ketiga, yang berikutnya ada wireframe. Wireframe ini dibuat berdasarkan informasi yang diperoleh dari tahap empatis hingga define, yaitu tahap metode design thinking tadi, dan akan berfungsi sebagai fondasi untuk pembuatan prototype. Di sini ada saya cantumkan contoh gambar dari metode design thinking yang saya buat. Yang pertama yaitu ada menu login, homepage, menu produk, menu pemesanan, menu keranjang belanja. Dan berikutnya ada gambar user flow dari desain yang saya buat. Ini adalah bisa dilihat ada langkah-langkah untuk menggunakan fitur atau desain yang saya buat. Berikutnya ada gambar dari wireframe, prototyping atau capture. Prototype ini merupakan tahap yang sangat penting dalam project saya kali ini. Pada tahap ini hasil dari tahap-tahap sebelumnya diintegrasikan untuk menciptakan model atau prototype. Proses dari prototype ini melibatkan pengguna. Yang pertama kali, jika pengguna membuka website saya, akan diarahkan ke halaman homepage website terlebih dahulu seperti ini. Dan jika pengguna mengklik icon masuk atau daftar ini, pengguna akan diarahkan ke halaman login atau halaman daftar. Jika pengguna belum memiliki akun, pengguna bisa mendaftarkan akun terlebih dahulu dan mengikuti petunjuk ini. Jika pengguna sudah memiliki akun, pengguna bisa ke halaman login dan login menggunakan alamat email, password, ataupun dari Google. Berikutnya, jika pengguna sudah masuk, akan diarahkan kembali ke menu homepage. Dan jika pengguna mengklik flash sale, mengklik pencarian search itu, akan diarahkan ke menu fashion sale atau menu halaman promo. Dan jika pengguna mengklik menu tampilan brand, akan diarahkan ke brand-brand atau pakaian, sepatu, tas yang direkomendasikan untuk pengguna. Jika pengguna mengklik icon wanita, pria, anak, akan muncul menu katalog yang berisi menu terbaru, pakaian, sepatu, tas, dan lain-lainnya. Ini adalah saya tampilkan tampilan prototipe saya secara keseluruhan. Berikutnya saya akan membahas hasil desain UI web saya. Yang pertama yaitu penggunaan tipografi. Pada desain final project ini saya menggunakan font PT Serif Caption ukuran 24 dan 32. Untuk coloring saya pada desain homepage web fashion ini saya mengadopsi warna kuning keemasan yang selaras dengan logo fashion. Warna kuning keemasan ini dipilih untuk menciptakan nuansa yang mewah, elegan, dan glamor. Dia tuh mencerminkan gaya pakaian dan lifestyle. Yang ketiga, spacing atau penggunaan spasi dalam desain UI UX memiliki peran yang sangat penting. Spasi yang saya gunakan yaitu spasi antar elemen, misalnya seperti tombol keranjang dan login memiliki spasi yaitu 20. Spasi dalam margin, misalnya jarak antara tepi halaman atau area yang lebih besar seperti konten dan jarak scrolling, itu saya memakai spasi 30. Spasi atau padding yang betul memberikan ruang tambahan antara elemen lainnya seperti jarak antar konten, itu spasinya ada 110. Berikutnya yang keempat ada UX Law. Berikutnya ada the homepage. Menu homepage atau beranda yang saya gunakan di web fashion ini sudah membantu navigasi situs atau aplikasi dengan mudah. Jadi pengguna bisa menggunakan navigasi aplikasi dengan mudah. Yang berikutnya yang ketujuh ada page layout atau penggunaan tata letak. Page layout yang saya gunakan di web fashion ini saya rancang dengan sebaik mungkin, mengedepankan keterbacaan dan kemudahan navigasi. Berikutnya ada navigation atau tampilan navigasi. Navigasi pada web fashion ini juga sudah saya rancang dengan sangat user friendly, menu yang jelas dan mudah diakses, memastikan pengguna dapat dengan cepat menemukan informasi yang mereka cari. Berikutnya yang ke-9 ada scrolling and pagging. Scrolling and pagging pada web fashion ini diatur dengan sangat baik. Berikutnya yang ke-10 ada hidden title and labels. Hidden title and labels pada web fashion ini sudah saya rancang dengan jelas dan informatif, memastikan pengguna dapat dengan cepat memahami konten dan navigasi situs. Yang ke-11 ada links. Homepage fashion saya ini dengan cermat menambahkan links pada tulisan.
Yang ke-12 ada graphic, image, and multimedia. Penggunaan grafik, image, dan multimedia pada web fashion ini sangat efektif. Yang ke-13 ada writing web content. Penulisan konten web pada homepage fashion ini jelas dan mudah dibaca. Ke-14 ada content organization. Pengaturan konten di homepage fashion ini sudah terstruktur dan mudah diikuti. Yang ke-15 dan terakhir ada search. Fitur pencarian di homepage fashion ini cepat dan mudah digunakan. Berikutnya saya akan membahas terkait hasil desain UI mobile yang saya buat. Yang pertama ada halaman login, dan di halaman login ini Anda akan disambut dengan kalimat selamat datang. Dan ini sudah ada menu untuk menu login dan daftar. Jika Anda sudah memiliki akun silakan login, dan jika belum silakan daftar. Berikutnya ada menu homepage pada website mobile yang saya buat. Homepage ini terdapat beberapa fitur yang disediakan, antara lain menu belanja, kategori, tentang kami, keranjang, produk pakaian, produk sepatu, produk lain-lainnya. Dan pada bagian bawahnya terdapat halaman katalog produk atau deskripsi pada produk, seperti yang saya lampirkan gambar ini. Dan ini tampilan mobile saya secara keseluruhan. Berikutnya ada evaluasi UI atau UX. Tujuan evaluasi ini saya menggunakan metode System Usability Scale atau SUS yang bertujuan untuk mendapatkan umpan balik dari proses desain web e-commerce fashion. Bisa dilihat di sini ada saya lampirkan di tujuan evaluasi UI UX ini saya mendapatkan rata-rata yaitu 80 dari 9 orang pengisi kuesioner. Dan grafik saya bisa dilihat itu meningkat. E-commerce fashion yang saya buat ini yaitu saya bisa menyimpulkan berdasarkan hasil project ini berupa perancangan UI UX website e-commerce fashion ini menggunakan design thinking diperoleh hasil tes usability testing menunjukkan prototipe sudah cukup baik, namun terdapat kekurangan pada metode pembayaran dan responsif pada perangkat mobile, dan hasil dari sistem usability scale ini diperoleh nilai 80, yang berarti prototipe hasil perancangan berhasil dan efektif, dan pada responden tidak mengalami kesulitan saat mengakses prototipe yang saya desain. Saran yang bisa saya sarankan pada proyek saya ini yaitu perancangan desain website UI UX e-commerce fashion ini yang saya buat masih belum sempurna, masih banyak kekurangan dalam pembuatannya. Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan dalam pembuatan website e-commerce fashion ini, saya memberikan saran yang nantinya bermanfaat untuk alternatif pemikiran dan pengembangan ke depannya. Yaitu yang pertama, dalam pembuatan desain UI UX website e-commerce fashion ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi tampilan dan keamanan, serta perlu dikembangkan lagi. Yang kedua, meskipun desain responsif sudah diterapkan, pastikan pengalaman di perangkat mobile benar-benar optimal dengan menguji halaman di berbagai ukuran layar dan memastikan semua elemen berfungsi dengan baik. Yang ketiga, pastikan semua elemen di homepage termasuk gambar dan multimedia dioptimalkan untuk kecepatan halaman yang lebih baik. Ini akan meningkatkan pengalaman pengguna, terutama bagi mereka yang menggunakan koneksi internet yang lambat. Demikianlah pemaparan tentang final project yang bisa saya sampaikan. Semoga final project yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi semua. Terima kasih atas perhatiannya.